Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai eksepsi, yaitu pembelaan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah dibuatnya surat dakwaan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka pihak terdakwa atau pihak terdakwa itu dapat mengajukan eksepsi keberatan terhadap proses persidangan, ya, karena eksepsi itu bukan menolak hasil dari surat tuntutan dakwaan, tetapi lebih cenderung kepada menggugat proses persidangan yang dilakukan. Nah, eksepsi atau keberatan itu dalam bahasa Inggris dapat dikenal juga dengan istilah exception atau plea, yaitu pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat gugatan, tetapi ditujukan kepada formalitas dari gugatan, atau gugatan yang diajukan itu dianggap mengandung catat atau pelanggaran formil sehingga mengakibatkan gugatan itu tidak sah karena gugatan itu tidak dapat diterima. Nah, berarti bukan dari substansi isi gugatannya, ya. Nah, dalam beberapa definisi itu bisa dijelaskan mengenai eksepsi itu merupakan bentuk jawaban atau tangkisan terhadap syarat-syarat proses hasil gugatan yang tidak benar, atau eksepsi itu berdasarkan ketentuan material, explicit deleteur dan explicit preemptoire. Nah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi proses penggugatan yang dilakukan di persidangan itu dibantah dengan eksepsi dianggap tidak dapat diterima. Nah, dasar-dasar pengajuan eksepsi sehingga dia dapat dibolehkan antara lain bahwa dianggap bahwa gugatan yang diajukan kepada pengadilan itu tidak berwenang. Artinya pengadilan yang menangani masalah gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, penggugat, itu pengajuan terhadap penyelesaian permasalahannya itu tidak tepat di pengadilan yang digunakan sekarang, sehingga pihak terdakwa atau tersangka itu melakukan gugatan, atau gugatan itu salah alamat. Artinya misalnya salah alamat dalam artian misalnya kasus yang terkait dengan masalah hukum tata negara, tetapi digugatnya di kasus peradilan umum, ya, seperti itu. Kemudian bisa juga eksepsi itu diajukan karena penggugat itu dianggap tidak berkualitas atau tidak memiliki kompeten terhadap gugatan yang diajukan. Artinya bukan orang yang bersangkutan yang mengajukan. Atau gugatan eksepsi dapat dilakukan apabila dianggap bahwa tergugat itu tidak lengkap atau penggugat telah memberikan penundaan pembayaran eksepsi. Atau intinya bukan isi dari gugatannya, isi dari gugatan dalam artian resminya, tetapi lebih cenderung kepada peradilan formalnya yang dituntut dalam eksepsi. Nah, kenapa eksepsi itu bisa dilakukan atau tidak minimal dilakukan secepatnya? Itu tidak lain tujuannya adalah agar majelis hakim tidak repot lagi melakukan pemeriksaan persidangan sampai berkali-kali melakukan persidangan, dan dimana ujung-ujungnya persidangan itu sendiri itu tidak tepat pada tempatnya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa biasa pihak terdakwa itu lebih dahulu mengajukan eksepsi kepada pihak penggugat sebelum dibacakannya surat dakwaan, untuk dipahami oleh pihak hakim bahwa posisi daripada
perkara ini itu apakah sudah tepat atau tidak. Nah, dengan adanya eksepsi itu dari pihak tergugat itu sudah bisa mengarahkan pihak hakim untuk bisa lebih cepat mengambil tindakan terhadap proses persidangan yang tidak sesuai dengan pada tempatnya atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, otomatis jika gugatan yang diajukan itu tidak sesuai dengan pada tempatnya, maka pengakhirannya diajukan melalui eksepsi itu bisa menghasilkan putusan pengadilan yang negatif. Artinya yang menyatakan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima, net on vericate dengan verclar. Itu yang bisa dilakukan sehingga tidak membuang waktu lagi untuk melakukan proses persidangan selanjutnya. Nah, khusus dalam hukum acara pidana, eksepsi itu dapat diartikan sebagai tangkisan atau bantahan yang diajukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas terhadap dakwaan. Ya kan? Nah, berdasarkan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di situ pengajuan keberatan dinyatakan sebagai hak dari terdakwa dengan memperhatikan bahwa eksepsi itu harus diajukan pada sidang pertama. Oke, diajukan pada sidang pertama setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Eksepsi yang dapat diajukan di luar tanggung waktu tersebut adalah eksepsi yang mengenai kewenangan mengadili sebagaimana disebut dalam pasal 156 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sini kita melihat ketentuan dari pasal 156 bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim dapat mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan apakah persidangan itu tetap dilanjutkan atau persidangan itu dihentikan. Nah, untuk jawaban tergugat dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Yang pertama, jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara atau disebut sebagai tangkisan atau eksepsi terhadap jawaban mengenai pokok perkara. Eksepsi yang dikenal dalam HIR ialah berkenaan dengan tidak berkompetennya atau tidak berkuasanya hakim dalam mengadili apakah itu kekuasaan absolut atau relatif, di mana eksepsi ini berkenaan dengan hukum acara atau prosedural. Artinya jawaban yang langsung tentang kewenangan persidangan dalam menangani perkara yang diajukan sesuai dengan surat dakwaan ya. Kemudian yang kedua yaitu eksepsi yang berdasarkan hukum material. Hukum material berarti substansinya di mana dibagi atas dua macam yaitu eksepsi dilatoir, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat itu belum bisa dikabulkan. Kenapa belum bisa dikabulkan? Beberapa alasan, misalnya karena penundaan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Kemudian eksepsi peremptoir atau eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Misalnya gugatan yang diajukan itu sudah lewat masa waktunya atau daluarsa. Nah, pengajuan eksepsi ini pada umumnya dilakukan pada awal persidangan, yaitu sebelum tergugat mengajukan jawaban terlambat untuk memberikan eksepsi sehingga mengakibatkan tidak ada kesia-siaan dalam proses persidangan. Jadi sebaiknya memang eksepsi sebelum atau setelah dibacakan surat dakwaan itu bisa langsung diajukan ke pihak hakim sebagai pertimbangan hakim apakah dapat melanjutkan atau meneruskan persidangan dari surat dakwaan. Dalam hal pembuatan eksepsi itu harus dibuat dalam bentuk yang singkat, padat, dan mengena terhadap persoalan-persoalan dengan mengungkapkan alasan-alasan berdasarkan gugatan balik, di mana gugatan dalam rekomendasinya adalah hak dari tergugat. Gugatan balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban atas gugatan. Jadi dibuat sesederhana mungkin dan sejelas mungkin sehingga hakim mudah mengambil keputusan terhadap lanjut atau tidaknya kasus tersebut berdasarkan surat dakwaan. Nah, ini juga beberapa bentuk dari eksepsi yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana dalam pasal 156 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa
eksepsi atau keberatan itu diajukan dengan catatan bahwa eksepsi atau keberatan itu terkait dengan kewenangan dari pihak pengadilan. Apakah dia bertentangan dengan kewenangan yang bersifat absolut maupun relatif. Kemudian eksepsi tentang keberatan dakwaan yang tidak dapat diterima. Misalnya apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya itu telah kadaluarsa telah lewat masa waktunya. Misalnya surat dakwaan itu menuntut dilakukannya pembayaran karena si A melakukan kerugian, tetapi dalam konteks kenyataannya bahwa si A melakukan kerugian itu di luar dari isi waktu perjanjian. Jadi tidak bisa dilakukan penuntutan, maka dilakukanlah eksepsi. Nah, kemudian adanya nebis in idem. Ini yang paling wajib untuk diambil tindakan oleh hakim untuk tidak melanjutkan. Nebis in idem artinya seorang terdakwa itu tidak boleh dituntut dua kali dengan kasus yang berbeda. Jadi kalau dia sementara dalam proses persidangan atau dalam proses kasus perjalanan kasus yang satu, kemudian dilakukan lagi surat dakwaan terhadap kasus yang baru, maka surat dakwaan yang baru itu tidak bisa serta merta dilanjutkan. Nanti setelah selesai proses penentuan atau menjalankan sanksi terhadap kasus yang sementara dijalani, itu baru bisa diajukan surat dakwaan terhadap kasus yang selanjutnya. Nah, ini yang terkait dengan asas nebis in idem. Atau yang ketiga, bahwa apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dan lain-lain. Artinya, surat dakwaan yang diajukan oleh penggugat itu tidak masuk kategori sebagai tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Sehingga otomatis kalau tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum, ya tidak bisa dilakukan ditindaklanjuti surat dakwaan yang diajukan sebelumnya. Kemudian eksepsi atau keberatan surat dakwaan itu harus dibatalkan eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan dalam pasal 143. Nah, saya berharap di dalam absensi kehadiran untuk pertemuan ini, sebuah teman-teman itu mohon untuk mencatat atau menjawab syarat-syarat material yang diatur dalam pasal 143 tentang syarat umum material. Itu mohon dijelaskan, mohon disebutkan di kolom komentar dalam Google Classroom ini ya. Jadi tugas untuk kehadirannya itu adalah menjelaskan atau menyebutkan syarat-syarat material sesuai dengan ketentuan pasal 143 terkait dengan eksepsi itu sendiri. Nah, mungkin ini sedikit gambaran singkat mengenai eksepsi dalam proses persidangan, baik itu dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana, karena berbeda eksepsi dalam kasus pidana dengan kasus pidana tergantung dari surat dakwaan yang diajukan oleh penggugat itu sendiri. Nah, saya harap teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi literatur-literatur terkait dengan eksepsi itu apa. Karena kita harus pahami bahwa eksepsi itu bukan membatalkan surat gugatan, mengkritisi surat gugatan dalam artian substansinya, tetapi lebih cenderung kepada apakah persidangan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan sifat dari surat dakwaan itu sendiri atau tidak. Itu lebih cenderung ke situ. Oke, jadi saya berharap teman-teman bisa lebih memahami eksepsi itu dan bisa tahu apakah nanti dalam praktek persidangannya itu harus dibuat surat eksepsi terhadap gugatan dakwaannya atau tidak. Jadi dilihat dari konteksnya dulu, kasusnya apakah memang sudah sesuai dengan kewenangan pengadilan yang menangani atau tidak ya. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mohon untuk pertanyaan tadi yang terkait dengan syarat material eksepsi dalam pasal 143, mohon untuk dijawab di dalam kolom komentar Google Classroom ini.
Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.